Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan nafas kehidupan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terpuji termulialah Engkau. Ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami hendak ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu semata. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan menjalani kehidupannya. Apapun yang menjadi keinginan mereka, biarlah Tuhan yang mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 3 ayat 16. Beginilah dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tiang jalat tukol ni hasitongani, jalat tadap balgani, hahomioni hadolatoni, nungagabe patar ibana mardaging, dipitori di bagasan todi, tarida di akka suru-suruan, binari tahun to akka parbego, hina porseaan di portibion, jala terhisat di bagasan hasangapon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa Kristus adalah manusia yang sempurna dan legitimasinya disahkan dan dibenarkan melalui baptisannya, transfigurasinya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Ia memang dibenarkan sebagai putra Allah yang terkasih oleh Bapa dan Roh Kudus. Para malaikat melayani kebutuhan manusiawinya, tidak hanya pada saat kelahirannya, kebangkitannya, bahkan sampai pada peristiwa yang mengerikan di Taman Getsemani saat ia menghadapi salib yang menjulang. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana ia memberitakan dalam nas ini sejarah singkat tentang kehidupan dan karya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang mencakup doktrin-doktrin dasar yang menjadi dasar keselamatan kekal bagi kita. Yesus adalah firman yang kekal yang telah menanggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa manusia yang fana. Ia mengidentifikasikan dirinya dengan manusia berdosa dan menjadi dosa bagi kita. Ia mati di kayu salib untuk keselamatan kita dan menghancurkan pekerjaan jahat si iblis, agar dengan beriman kepadanya kita dapat diidentifikasikan dengan kesalehannya, diselimuti kebenarannya, dan menjadi bagian dari tubuh mistisnya, yaitu gereja. Dan inilah yang dikatakan rahasia itu. Sekalipun hidup dalam tubuh daging yang seperti manusia pada umumnya, tetapi Yesus Kristus dibenarkan dalam roh. Rohnya tetap benar, suci, dan tetap nyata di hadapan Allah. Ini rahasia ibadah itu. Hidup dalam daging tetapi dibenarkan dalam roh seperti Kristus. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita pahami. Sebab ibadah yang betul harusnya demikian. Meskipun hidup sebagai manusia berdosa sama seperti manusia pada umumnya, tetapi kita harus tetap benar di dalam roh, layaknya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa hidup beribadah seperti ini? Sebab daging dan roh tentunya selalu bertentangan, sehingga kita bisa melakukan yang kita kehendaki
tahu apa yang betul dan yang salah. Itu harus kita ingat. Yesus Kristus sebagai manusia yang melebur dengan manusia berdosa, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga dia tetap dibenarkan di dalam roh. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak roh itu, sehingga dia membedakan yang salah dan yang benar. Dia tidak melakukan keinginan manusia, tapi dia melakukan yang menjadi keinginan Allah dan keinginan roh itu. Sebab roh itulah yang menuntun dia untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Karena itu kita harus mengingat, sebab daging harus dimatikan supaya kita bisa melakukan kehendak yang betul, yaitu menaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Tuhan mengatakan daging itu lemah, tidak bisa melakukannya. Tetapi untuk melakukan kejahatan dia sangat kuat, dan kita sering terjatuh kepada hal itu, melakukan keinginan daging, sehingga keinginan roh menjadi terkesampingkan, sehingga kita tidak dapat dibenarkan dalam roh itu. Karena itulah kita harus mengingat, roh itu tidak sanggup sesungguhnya untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak mampu, tetapi untuk berbuat kejahatan dia sangat kuat. Bahkan kita digiring untuk lebih condong kepada keinginan daging. Jadi daging itu bisa mati, bisa selesai, bisa sekarat, dan tergantung dari pertimbangan dari dalam diri kita. Apakah kita meleburkan diri seturut dengan keinginan daging kita, atau seturut dengan pembenaran roh dan hidup di dalam roh itu, sehingga kita melakukan dan memperlihatkan buah roh itu. Sesungguhnya sebagai orang Kristen yang benar, keinginan daging harus kita tekan, dan kita harus menghidupkan keinginan roh agar kita dapat dibenarkan melalui roh, seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan yang menjadi rahasia ibadah kita. Orang yang hidup baru memiliki kuasa Allah. Asal kita mau, ia bisa mematikan keinginan daging kita, sehingga kita tidak berat untuk melakukan keinginan roh. Dan Roh Kudus bisa membebaskan kita dari keinginan daging asal kita mau. Oleh karena itu, inilah cara hidup orang yang beriman, yaitu dengan roh. Ia mematikan daging, maka ia bisa hidup oleh roh selayaknya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kiranya kita mengerti apa yang menjadi kehendak roh di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menunjukkan keagungan rahasia ibadah kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.